Halo semua, kembali lagi dengan kita Suara Kami Samarakan Inspirasi. Pagi hari memetik tomat, memetiknya di kebun paman. Kuucapkan salam hormat untuk casteners sekalian. Sebelum itu, sapa dulu Kak. Halo castener, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke. Halo, perkenalkan, nama aku Salma dan hari ini aku mengundang salah satu narasumber yang bernama Zia Fahlevi. Jadi, Kak Zia ini adalah seorang public speaker loh. Keren ya? Hari ini kita akan membahas hal-hal yang menarik tentang public speaking selama 30 menit ke depan. Jadi, teman-teman harus tetap menonton sampai akhir ya. Siap, Kakak. Oh iya, Kak, selama menjadi public speaker tuh, ada kegiatan apa sih? Nah, jadi teman-teman semua, selamat nonton juga ya. Jadi untuk kalau misalnya ngomong kegiatan, sekarang Kak Zia lagi sibuk di Rumah Bicara namanya. Nah, ini salah satu tempat juga untuk bisa belajar public speaking. Terus project terakhirnya tuh apa sih menjadi public speaker? Nah, di Rumah Bicara ini, proyek terakhirnya, Kak Zia, selama juga teman-teman, sekarang lagi melaksanakan yang namanya program 1000 public speaker usia praproduktif di Kabupaten Bandung kebetulan. Jadi sekarang masih roadshow nih dari sekolah satu ke sekolah lainnya di Kabupaten Bandung. Wih, berarti menjadi guru gitu ya, pengajar ya? Kurang lebih kayak gitu, kayak tutor gitu ya, share ilmu tentang public speaking, tapi khusus buat anak SD dulu. Berarti dari SD harus belajar juga ya, Kak? Betul, jadi public speaking itu penting untuk bisa dipelajari dari umur sekecil mungkin. Oh iya, Kak, public speaking itu apa sih? Nah, kalau misalnya ngomongin tentang public speaking, sebetulnya pengertiannya cukup simple gitu ya, walaupun kegiatannya banyak nih. Salah satunya nih, Salma sama Kazia sekarang kan termasuk public speaking ya, walaupun mungkin audiensnya gak kelihatan secara langsung gitu. Nah, jadi kalau secara bahasa, public speaking ini adalah kegiatan berbicara di depan umum ya, untuk bisa menyampaikan sebuah pesan gitu. Kalau public speaking itu penting gak sih? Penting banget gitu, buktinya sekarang kalau misalnya public speaking itu nggak penting ya, semua profesi mungkin yang ada di dunia ini ya nggak akan bisa menyampaikan apa yang mereka mau utarakan gitu. Termasuk ya teman-teman nih siswa gitu, pelajar gitu, itu juga penting menguasai yang namanya public speaking. Terus dari umur berapa sih public speaking itu harus diasah? Nah, kalau dulu ya, sebelum zaman digitalisasi kayak sekarang, public speaking itu adalah satu ilmu yang mahal dalam artian bahwa ya udahlah nanti ketika udah ngerti aja gitu ya, ketika mau masuk kerja mungkin gitu ya, atau ketika mau kuliah itu baru belajar tuh. Tapi kalau misalnya sekarang, Salma dan juga teman-teman yang lain, bahwa public speaking itu tadi yang Kak Zia bilang bisa dipelajari dari usia semuda mungkin. Gitu, semakin cepat dipelajari, skillnya akan semakin terasa dengan baik dan maksimal. Skill apa sih yang ada di public speaking tuh? Nah, ngomongin skillnya banyak sebenarnya. Nih Salma juga salah satu yang udah belajar public speaking pastinya ya. Gimana rasanya belajar public speaking? Lumayan sulit sih, harus ada visual, verbal, terus apa lagi sih satu lagi? Apa? Vokal ya? Vokal. Nah, itu salah satu skill yang harus dimiliki sama seorang public speaker adalah tadi ya, kurang lebih ada 3 hal. Yang paling basic ada verbal, itu berarti pesan yang mau kita sampaikan. Terus juga ada visual, berarti apa-apa yang terlihat ya di depan mata audiensnya, dari mulai pakaian, gestur, terus juga alat pendukung lain gitu ya, sampai ke PowerPoint ini kita atur. Dan yang terakhir adalah tadi vokal, suara gitu ya. Karena kalau misalnya nggak ada suara, gimana caranya pesannya bisa didengar sama audiens? Iya sih. Dari 3 itu apa tuh yang paling penting? Yang paling penting sebenarnya semua ya, sama ya. Karena kalau misalnya verbalnya nggak ada, mungkin nggak? Enggak sih. Enggak ya. Vokalnya nggak ada juga nggak mungkin. Visualnya apalagi gitu ya. Apalagi dalam satu penelitian komunikasi nih Salma dan teman-teman, bahwa visual itu ternyata menjadi sebuah pesan yang paling penting gitu ya, besarnya sekitar 70% gitu dibanding verbal sendiri. Jadi kalau yang paling penting yang harus bisa dipelajari terus juga refleksnya harus diolah adalah sebenarnya visual. Ya,
apalagi gestur ya. Iya, iya. Kebanyakan teman-teman yang mungkin masih belajar public speaking itu masih sulit nih untuk bisa mengendalikan gesturnya. Itu karena kan ini terkait dengan refleks ya. Kayak misalnya apa coba? Gestur yang sering dilakukan tapi bahaya gitu. Kaki nggak bisa diem. Nah, satu apalagi? Terus tangan di belakang. Terus lihatnya tuh nggak ke audiensnya gitu. Nah, itu salah satu gestur ya. Gitu. Itu yang akan bisa menyampaikan pesan-pesan lain gitu ke audiens. Wah, ternyata Salma nih lagi grogi. Wah, ternyata Salma nih lagi sakit perut misalnya, atau lagi kedinginan. Nah, itu yang harus bisa dipelajari refleks. Nah, kalau untuk jadi misalnya nih ada orang yang pemalu tapi mau jadi public speaker, bisa nggak sih Kak? Nah, sebenarnya Kak Zia, saya tuh seorang yang introvert gitu ya. Sebenarnya bisa nggak sih jadi public speaker kayak Najwa Shihab gitu ya misalnya? Itu bisa banget. Karena public speaking ini teman-teman dan juga Salma termasuk salah satu seni berbicara gitu. Dalam artian kalau udah menyangkut seni berarti bisa dipelajari ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang introvert, yang pemalu, bukan berarti nggak bisa nih jadi seorang public speaker yang keren gitu ya, kayak Najwa Shihab, siapa lagi Putra Nababan, bahkan jadi presiden kayak Jokowi sekalipun gitu ya, itu tidak menutup kemungkinan gitu ya. Karena ketika kita ada di depan audiens, di depan kamera, semua itu akan ngalir sebenarnya, asalkan kita mau berlatih dan punya jam terbang. Nah, aku tuh kan emang orangnya tuh sebenarnya gampang grogi. Nah, cara untuk menghilangkan groginya tuh gimana sih? Nah, ini juga pertanyaan yang paling banyak ya ditanyakan ya. Sebenarnya gimana sih Kak Zia ngilangin grogi gitu ya? Jadi teman-teman, grogi itu manusiawi ya. Iya. Jadi justru yang bahaya adalah ketika teman-teman gak pernah grogi sama sekali. Jadi ketika di depan presentasi, di depan kelas, udah saya mah paling berani. Nah, itu yang bahaya ya. That's overconfident. Jadi terlalu percaya diri, itu yang gak baik gitu ya. Seorang Najwa Shihab, seorang Putra Nababan gitu ya, ini juga punya rasa groginya masing-masing nih Salma. Gitu. Cuman yang membedakan kita dengan mereka yang sudah punya jam terbang adalah cara menanggulangi groginya. Gitu. Mungkin kalau kita bisa overcome sama groginya itu setengah jam gitu ya. Kalau Najwa Shihab paling 3 menit dia udah confident gitu. Jadi untuk bisa menghilangkannya adalah salah satu cara yang paling ampuh adalah hadapi untuk bisa latihan gitu. Itu caranya. Nah, kan sekarang tuh lagi apa sih, kemerdekaan? Betul. Ya. Lagi ini. Lagi kurikulum merdeka maksudnya. Kemerdekaan. Oke. Lagi kurikulum merdeka. Okay. Nah, terus kan selama kurikulum merdeka tuh sering presentasi kan. Betul. Nah, terus kalau misalnya kita presentasi tuh banyak orang tuh yang masih main HP, kayak gak tertarik tuh dengan apa yang kita omongin. Nah, terus cara mereka biar dan memperhatikan kita tuh bagaimana sih? Nah, ini ya, jadi sering nih, Kak Zia, saya tuh paling takut ketika harus maju ke depan, terus teman-teman yang lain malah main handphone misalnya gitu ya. Apalagi sekarang situasinya kelas 10, kelas 11 itu udah ada di kurikulum merdeka, di mana banyak mata pelajaran yang mengharuskan kita berbicara di depan orang gitu ya. Itu caranya gimana sih Kak Zia? Gampang sebetulnya ya. Ketika kita mau diperhatikan sama orang lain, ya mau gak mau kita juga harus perhatian sama audiens ya. Gitu. Ketika mereka lagi ngobrol asik dengan dunianya, kita tegur. Maksudnya dalam artian bahwa kita sapa audiensnya. Gitu ya. Kita anggap mereka ada gitu, supaya mereka juga sadar kalau kita tuh ada di depan. Gitu. Misalnya, hey Citra, kamu lagi ngapain di sana? Misalnya gitu ya. Atau misalnya, menurut pendapatnya Dani gimana sih? Nah, itu akan lebih attention gitu ke audiensnya. Dibanding kita terus ngomong tapi nggak ada interaksi dengan audiensnya. Itu jelas nanti ya mau nggak mau ada yang main handphone, ada yang mungkin gossiping gitu ya, atau ngobrol dan lain-lain. Nah, terus aku tuh kan ingin jadi public speaker gitu loh. Terus kita tuh butuh role model nggak sih? Nah, pertanyaannya menarik. Sebenarnya boleh nggak sih kita punya role model gitu ya? Misalnya role modelnya Salma siapa? Najwa Shihab sih yang paling terkenal. Itu ya, Najwa Shihab yang paling jadi trademark gitu ya untuk public speaker gitu. Boleh nggak? Boleh banget gitu ya. Karena yang namanya manusia itu kan makhluk visual ya. Mau nggak mau kita perlu nih contoh atau role model dalam menciptakan sebuah pemahaman gitu. Jadi aman untuk bisa punya role model, tapi harus diingat bukan berarti kita 100% nyontoh banget.
Najwa Shihab misalnya dari cara duduk gitu ya, dari cara berdiri, dari cara bicara. Tapi ada beberapa hal yang harus bisa kita kurangin, yang harus diimbangi dengan apa? Dengan citranya kita sendiri. Gitu. Ini loh Salmanya. Jadi nggak apa-apa punya role model. Justru harus gitu. Jangan sampai nanti nggak punya role model, akhirnya nggak punya contoh yang tervisualisasikan. Tips untuk yang kakak nih, untuk yang udah jadi public speaker tuh gimana sih? Oke, nih tipsnya teman-teman sama Salma ya. Kalau misalnya mau memulai public speaking gitu ya, mau menjadi seorang speaker yang hebat gitu ya. Satu yang paling harus ditekankan sama teman-teman adalah berani dulu. Gitu ya. Face your fear. Jadi harus benar-benar bisa menghadapi ketakutan teman-teman. Gitu. Mau setakut apapun hadapi ketika harus presentasi gitu ya. Tiba-tiba gurunya nyuruh, ayo kita 5 menit lagi presentasi gitu. Wah, itu udah paling deg-degan kan. Nah, itu hajar aja, harus berani aja. Itu justru situasi-situasi yang kayak gitu yang membuat teman-teman jadi terbiasa gitu menghadapi ketakutan saat berbicara depan umum. Tapi kadang suka nggak ada ide tuh kayak, ayo 5 menit ini. Nah, itu gimana sih? kalau misalnya nggak ada ide, mau nggak mau balik lagi ke basic public speaking. Kita harus apa berarti? Yang menulis pembuka. Menulis, betul. Jadi di dalam waktu 5 menit itu mau nggak mau kita harus beranikan diri untuk bisa menulis. Gitu ya, structure-nya. Gitu, structure public speaking masih ingat nggak Salma apa aja? Pembuka, terus isi, dan penutup. Itu aja 3 gitu ya. Jadi semendadak apapun teman-teman harus berani menghadapi situasi tersebut. Itu sebenarnya tips untuk bisa memulai public speaking. Karena kalau yang 3V-nya nih yang tadi yang Kak Zia sebutkan, sebenarnya itu mengikuti sih sesuai dengan jam terbang dan latihannya teman-teman. Berarti kita harus melatih ya. Betul, berlatih dan berani. Dan satu lagi nih teman-teman ya, hilangkan stigma bahwa latihan di depan kaca adalah salah satu cara yang paling efektif. Itu salah ya, jadi itu salah satu misinformasi dari public speaking. Jadi ketika teman-teman mau latihan, ya latihanlah di depan orang yang asli. Gitu. Misalnya besok mau presentasi, ya ajak teman-temannya 2-3 orang atau 5 orang untuk bisa menonton latihannya teman-teman. Gitu. Itu akan lebih efektif dibanding dengan menonton diri sendiri di hadapan cermin. Gitu ya, supaya bisa terevaluasi. Terus tanggapan kakak nih, suka ada yang bilang, anggap aja audiens tuh boneka. Gimana sih kak? Nah itu juga ya, itu salah satu teori kolot gitu ya mungkin ya. Kalau kita lagi ngomong di depan, anggap aja boneka, anggap aja hantu misalnya. Itu jangan ya justru ya, karena ya kita harus berhadapan dengan manusia yang asli untuk bisa berinteraksi. Coba kalau misal mindset kita bahwa audiens adalah boneka, ketika ditanya apa kabar, terus bonekanya ngejawab, gimana? Kan takut ya. Nah makanya harus betul-betul bahwa audiens itu dianggap sebagai manusia. Mereka bisa berinteraksi, bisa menjawab semua pertanyaan kita. Gitu. Wih, udah 30 menit belum? Belum kayaknya, tapi seru banget ya Salma ya. Seru banget dong, aduh. Oke. Terus, ya. Ada apa lagi? Coba kalau misalnya Kak Zia tanya balik nih Salma Boleh. ya. Salma kan udah lama juga belajar public speaking dan Waduh. sekarang lagi praktek dalam satu aliran public speaking juga nih. Siap. Ya. Gimana rasanya belajar public speaking? Sebenarnya susah-susah mudah sih. Awalnya pasti kayak apaan sih public speaking tuh? Aku juga kan belajar cuman buat presentasi aja. Terus ternyata emang kayak penting banget sampai sekarang. Apalagi kan aku juga mengikuti caster yang harus banyak konten yang kayak gitu. Jadi ya harus mau nggak mau harus belajar sih. Nah, itu mau nggak mau harus belajar ya. Gitu. Karena ya tadi kalau kita tarik lagi ke datanya nih Salma ya. Jadi public speaking itu adalah top 10-nya skill yang harus dimiliki oleh siapapun. Gitu. Jadi we cannot without communication tuh benar gitu. Kita nggak akan bisa tanpa komunikasi gitu. Karena ya ketika kita mau menyampaikan sesuatu tanpa berkomunikasi, kira-kira orang tahu nggak kita mau apa? Enggak sih. Enggak kan? Ya. Pakai insting. Ya walaupun misalnya, aduh jadi orang tuh harus peka dong. Ya masa iya ya peka terus-terusan gitu ya. Nah, makanya untuk cewek-cewek nih biasanya yang nggak mau bilang gitu ya ke gebetannya bilang aja karena komunikasi itu penting. Ya. Ingat ya. Ingat ya, jadi harus utarakan gitu. Jadi jangan maunya dipekain terus. Gimana kalau misalnya daripada ngobrol-ngobrol gini kita main game? Oke, boleh. Coba tebak ini siapa?
ini tuh beneran ya untuk ngeblurnya tuh toleransinya sangat apa namanya? Emang gitu. Sangat terlihat gitu ya. Oh iya. Oke. Oh, Enggak, sombong enggak. sekali. Nggak tahu nih ini siapa nih. Boleh kasih clue dulu dong. Cowok. Cowok. Apa profesinya? Aktor, ada aktornya. Aktor. Oke. Wah, ini sangat spesifik sekali ya clue-nya ya. Aktor, cowok, terus apalagi yang paling trademark dari dia? Enggak, udah. Waduh. Publik. Siapa ya? Siapa yo? Ini jawabnya asli atau gimana nih? Asli? Oke. Orang beneran. Siapa ya ini? Ayo. Kayaknya pakai bajunya apa nih Salma nih bajunya nih? Warna bajunya tuh biru tua sebenarnya. Tapi kalau di ini Apa jadi ya? kayak Tosca. Kalau Kak Zia boleh tebak, Siapa? satu clue lagi dong, kan masih terlalu general ya kalau untuk cowok terus Thor. Inisialnya E. Oke. Siapa coba ya inisialnya? Ayo. Siapa ya? Bingung nih jawabnya ya. Ayo. Satu. Aduh, nyerah deh soalnya blurnya terlalu ini. Apa? Siapa ini? Ernest Prakasa. Oh, I see. Ya. Oke. Lanjut. Coba ini paling gampang. Ini paling gampang. Ini paling gampang pasti Oke. tahu. Dari rambutnya sih kayaknya tahu ya. Siapa? Rambutnya pendek? Iya. Iya, cewek ya. Iya. Oke. Iya Kayaknya ini ya cewek ya masa. Ini kayaknya role modelnya Salma ya. Siapa tuh? Bismillah, Najwa Shihab bukan sih? Kalau dari rambutnya ya, bener nggak? Benar. Oke. Yes. Keren. Satu lagi. Wah, ini siapa Ini nih? siapa yo? Ini aku juga kurang tahu sih. Lah, jadi gimana dong jawabannya? Tapi aku ini tahu, Oh, tahu, namanya. tapi- Oke. Cuman kurang tahu. Apa profesinya? Public speaker. Oh, public speaker juga. Iya. Cewek ya? Cewek cowok? Cewek. Oh, cewek. Public speakingnya bagus. Bagus. Aduh, siapa ya? Ada di TV, radio? Kurang tahu. Kurang tahu. Oke, siapa ya? Kayaknya yang ini skip deh. Soalnya nggak jelas. Siapa ya? Namanya tuh Mary Riana. Ah, isi Meriana. Oke. Iya. Oke, masih ada? Sudah. Sudah. Yes. Kita tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Ternyata Kak Zia cuma bisa jawab berapa tadi? Dua. Nggak Oke, apa-apa. nggak apa-apa ya. Ternyata masih harus cari-cari nih ya foto-foto role modelnya Salma. Seru banget ya. Dan kita juga dapat banyak ilmu bermanfaat dari Kak Zia ini. Makasih banyak ya Kak. Sama-sama Salma dan juga teman-teman. Terima kasih juga untuk castaners yang tetap menonton sampai akhir. Coba, gila keren gak sih? Kayak, terus kakak juga mau bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Terus ke pasar beli ikan teri bagus ada di Banyuwangi. Selesai sudah acara ini, mirip kita yang selesai tanpa memulai. Yeay. Dadah. Ah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.